Perkenalkan, nama saya Martina Telik, SPD, beserta calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Kupang akan melakukan praobservasi bersama rekan saya di SD Impres Stasi Panah Kota Kupang. Selamat menyaksikan. Baik, sore ini saya akan berjumpa bersama teman saya, rekan saya, Ibu Arahji Jabi, guru kelas 4 SD Impres Stasi Panah, dan kami akan bercakap tentang kegiatan praobservasi. Ya, selamat sore Ibu Ance. Selamat sore Ibu Martina. Apa kabar Ibu Guru? Puji Tuhan, kabar baik. Oke, luar biasa. Dan sore ini juga saya bersyukur telah ditemani oleh rekan saya untuk kami sama-sama bercakap, dan Ibu juga telah meluangkan waktu dalam kegiatan diskusi ini untuk melengkapi tugas saya pada proses pendidikan di guru penggerak Angkatan 9 ini. Dan saya bersyukur ada teman yang selalu bersedia, selalu ada di samping saya dalam seluruh kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini. Halo Ibu Ance. Iya, hari ini kita akan melakukan praobservasi untuk mempersiapkan sebelum kita melakukan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan sebuah proses supervisi di kelas kepada Ibu. Kira-kira sebelum kita melakukan observasi, kita melakukan dulu kegiatan namanya praobservasi, supaya seperti apa yang akan kita lakukan atau kita terjun di kegiatan observasi itu, apa yang harus kita persiapkan supaya kegiatan itu boleh terencana, boleh terlaksana dengan baik adanya dan secara efektif di dalam kelas. Kemudian saat ini pula saya akan menyampaikan tujuan supervisi yang akan Ibu lakukan itu seperti apa, supaya bisa Ibu lakukan untuk mempersiapkan semuanya itu. Boleh Ibu menceritakan sedikit kegiatan yang akan Ibu lakukan saat jalannya ini proses pembelajaran itu, dan kenapa hari ini kita bercakap untuk kegiatan pra itu, yaitu dengan maksud sebagai persiapan awal untuk sebelum nantinya Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, supaya Ibu lebih siap, lebih efektif, dan lebih tampil dengan lebih percaya diri, sehingga Ibu memberikan sebuah pembelajaran yang terbaik, yang menyenangkan bagi anak-anak. Dan saat ini pula saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama itu yang berkaitan dengan tujuan ini untuk kita bercakap-cakap. Nah, boleh saya bertanya Ibu Ance? Boleh, Ya, bisa, sangat bisa. Baik, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan nanti Ibu sampaikan kepada anak-anak saat pembelajaran di kelas itu, tujuannya apa? Kira-kira Ibu bisa berbagi atau sharing kepada saya sebelum saya melakukan pengamatan di dalam kegiatan observasi. Silahkan Ibu Ance, tujuan apa yang akan dirancang? Baik, terima kasih Ibu Martina. Sesuai perkenalan
uh, tadi bahwa saya adalah guru kelas 4 dan kami di kelas itu akan belajar pelajaran bahasa Indonesia karena kami sekarang sudah baru memulai kurikulum Merdeka, jadi kami akan belajar bahasa Indonesia. Jadi tujuan dari pembelajaran yang akan kami pelajari nanti di kelas adalah peserta didik dapat memahami tujuan dan pesan yang disampaikan penulis dalam ceritanya. Baik, itu kira-kira tujuannya yang tadi saya sudah dengar tuh, peserta didik memahami pesan cerita yang didengarkan. Oke. Kira-kira dari tujuan yang tadi Ibu sampaikan itu, saya mau kita berbincang-bincang bagaimana cara Ibu mengembangkan, mengemas tujuan itu untuk dilakukan sebuah aksi, atau dalam proses pembelajaran itu rencana pengembangan yang Ibu lakukan itu apa yang dipersiapkan, berupa apa-apa saja, rancangannya berupa apa. Iya, Mohon kita berbagi dulu ya. jadi ada pun rancangan yang saya buat, yang saya rancang untuk kegiatan, untuk pertemuan pembelajaran di kelas ini, yaitu karena tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat memahami tujuan dan pesan yang disampaikan penulis dalam ceritanya. Jadi rancangannya adalah saya di buku itu ada sebuah cerita panjang, dan supaya menarik perhatian siswa, saya memakai media pembelajaran yang saya pakai adalah media audio. Jadi ada sebuah speaker yang saya miliki, speaker kecil. Kebetulan saya jumlah muridnya 25, supaya bisa terjangkau semua murid. Saya pakai speaker yang nanti akan saya sambung ke laptop yang sudah saya download ceritanya itu, nanti saya putar. Jadi akan anak-anak bisa mendengar dengan jelas cerita tersebut. Oke, baik. Tadi dalam percakapan itu saya mendengar itu tujuan untuk mencapai itu pembelajaran, yaitu mencapai teks penulis yang diceritakan itu. Ibu bahan pertama, bahan ajar itu menyiapkan teks cerita panjang, kemudian media supaya menarik minat anak di dalam kelas itu berupa audio artinya cerita itu di-download dan akan diberikan anak-anak lewat didengarkan langsung oleh anak-anak. Kemudian kami belum bisa pakai InFocus karena kondisi dan keterbatasan. Oke, baik. Kemudian medianya sudah disiapkan seperti itu, yang penting bisa menjangkau anak-anak dan itu pun menarik bagi anak-anak. Kemudian setelah media tadi sudah disampaikan, ini pendekatan pembelajaran itu seperti apa? Mohon ini kita bercakap-cakap dulu pendekatan yang akan dipakai Ibu dalam pembelajaran itu seperti apa? Jadi strategi pembelajaran yang dirancang untuk pelaksanaan pembelajaran itu, saya menggunakan pendekatan atau modal pembelajaran PBL, Project Problem Based Learning. PBL itu seperti apa? Diberikan sebuah cerita
Jadi itu cerita diputarkan sebuah cerita untuk anak, lalu anak mendengarkan dengan cermat supaya mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada mereka dengan berdiskusi dalam kelompok, ya, dengan berdiskusi dalam kelompok. oke. Kira-kira selain pendekatan yang tadi sudah disiapkan, ini sudah dirancang, ini supaya dalam diskusi itu lebih menarik, apakah disiapkan juga ini berupa kegiatan yang dibuat anak itu, disiapkan bahan apa supaya anak-anak ini ada tanggung jawabnya di kelas itu seperti apa dalam diskusi itu. Jadi seperti tadi anak-anak mendengarkan cerita, kemudian mereka diharapkan untuk bisa Misalkan memahami tujuan dan pesan dari penulis dalam cerita. Jadi tentunya mereka harus mendengar dengan cermat sehingga mereka bisa dapat memberikan kesimpulan yang tepat sesuai dengan bacaan yang mereka dengar. Apa isi dari tujuan dari penulis itu mereka bisa untuk merangkumnya. berarti anak-anak diskusi ya di Ya, dalam anak-anak kelompok. berdiskusi Iya, dalam kemudian kelompok. kita menyiapkan ini satu lembar, artinya perangkatnya apa berupa ini tulisan kertas itu supaya anak-anak dikerjakan di kelompok apa? Berikan LK, Ada apa lembaran kerja siswa itu. yang akan Iya, saya iya. berikan, jadi mereka jawabnya di lembaran kerja siswa, berdiskusi lalu menuangkan tulisan mereka, jawaban mereka di situ. Kemudian mereka akan diminta masing-masing kelompok itu ada anak yang mewakili kelompok untuk menyampaikan hasil temuan mereka dalam kelompok tersebut. Berarti anak-anak artinya diskusi sendiri, artinya mereka proaktif dalam kelompok untuk bagaimana mengemas setiap jawaban dari lembar kerja yang diberikan supaya mereka bisa menemukan ini jawaban dari permasalahan yang mereka ini cari dan mereka bisa menemukan. Kemudian anak-anak juga mungkin setelah mereka kerja yang tadi sudah dibagikan, mereka menampilkan pekerjaannya di depan kelas. Kira-kira seperti itu kok. Iya, seperti itu. Baik, berarti pendekatannya tadi sudah disiring itu, pendekatannya itu problem based learning atau PBL, artinya diberikan sebuah masalah, kemudian anak dibagikan dalam kelompok untuk berdiskusi. Kita sebagai guru membimbing mereka, mengarahkan mereka untuk mereka bisa ini mengerjakan semua tugas yang diberikan di kelompok itu dengan cermat. Mereka berkolaborasi, bekerja sama untuk menemukan satu jawaban di dalam pekerjaan mereka di dalam kelompok. Nah, itu mungkin beberapa pendekatan dan strategi yang tadi sudah dirancang. Oke, kira-kira setelah strategi itu ini tadi pendekatannya juga ya anak-anak menemukan sendiri ya. Anak-anak menemukan sendiri persoalan apa yang dihadapi atau persoalan apa yang terjadi dalam dalam cerita tersebut. Diskusi kelompok itu. Jadi medianya tadi sudah dijelaskan. Media berarti selain media audio tadi ada bahan ajar yang tadi sudah disiapkan. Nah, tadi yang sudah rancang itu dengan dia punya LKPD yang akan dibagikan dalam kelompok. Oke, seperti itu ya. Nah, dengan beberapa kriteria yang lain. Nah, kira-kira sudah yang dirancang ini sudah cukup bagus, dan pendekatannya juga tadi saya dengar itu ya ibu guru menyampaikan anak-anak nanti akan bereksplorasi di dalam kelompok untuk menemukan satu
jawaban atas masalah yang diberikan lewat teks cerita itu. Oke, baik. Benar. Jadi kira-kira tadi yang sudah dirancang mulai dari perbincangan kita ini, kira-kira saya mau dengar Ibu Guru seperti apa jadwal yang akan dirancang untuk kegiatan pelaksanaan ini supaya kita sama-sama melakukan observasi di kelas. Iya, jadi rencananya rancangan pembelajaran Iya, ini akan waktu yang kami tepatnya eksen kapan? itu di minggu pertama pembelajaran kami di kelas di semester 2. Oke, Itu baik. saya akan Ya, sampaikan materi iya. ini kepada anak-anak. Oke, baik Ibu Guru. Nah, lewat kegiatan yang tadi kita diskusi pra observasi ini, nanti pada kegiatan observasi nanti saya juga sebagai calon guru penggerak, saya mengamati Ibu, dan saat itu pula saya tidak sendirian, saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Lena, untuk sama-sama datang di sini meninjau seperti apa jalannya proses kegiatan KBM untuk kegiatan pelaksanaan ini, supaya kita sama-sama melakukan supervisi untuk mencatat beberapa kelebihan maupun kekurangan untuk menjadi sesuatu yang baik yang harus kita buat ke depannya untuk menunjang kemajuan pelajar kita, khususnya dalam melakukan aktivitas kita sebagai guru dalam kelas, memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Kalau anak-anak berhasil, kita juga berhasil. Jadi nanti saat saya melakukan supervisi di kelas, kita akan bercakap lagi untuk ini kegiatan observasi yang nanti akan kita lakukan pada minggu kedua di bulan Februari itu. Dan Ibu Ance, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kira-kira kita saling sharing seperti apa dalam pertemuan ini, apa yang Ibu alami, mohon diceritakan seperti apa. Baik, kalau untuk saya terima kasih karena bagi saya ini hal pertama untuk kita lakukan sebagai teman sejawat di sekolah. Jadi saya senang karena dengan melakukan hal ini kita saling saling bertukar pikiran, saling berbagi, saling mengisi. Oh, ini kelebihan saya di sini, kekurangan saya di sini. Itu sangat bermanfaat bagi saya. Saya sangat senang dan ya memotivasi kalau bisa terus sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdiskusi seperti ini supaya mungkin kurang di saya ada dari Ibu Guru yang punya cara untuk yang lebih bagus, lebih menyenangkan, bisa memperlengkapi saya seperti itu. Dan tadi Ibu katakan bahwa nanti untuk action ini akan hadir Ibu Lena sebagai pembimbing guru penggerak daripada Ibu Martina. Saya juga agak grogi, deg-degan karena ini orang hebat yang datang. Jadi ini perlu kerja sama terus-menerus antara saya dan Ibu supaya nantinya kita menampilkan bukan yang sempurna tapi yang baik, yang menyenangkan untuk anak-anak, untuk kita semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Ya, baik. Jadi saya juga nanti kita akan sama-sama melakukan kegiatan ini. Nanti ketika saya melakukan kegiatan ini, saya juga akan ditinggal juga oleh pengajar praktik saya. Nanti saya dengan saya mengamati Ibu, nanti
kegiatan berikutnya mungkin saya juga akan diamati oleh saya punya pengajar. Jadi kita saling berkolaborasi antara rekan sejawat, kemudian CGP dan juga pengajar praktik untuk kegiatan pendidikan dalam guru penggerak ini. Dan saya juga hari ini bersyukur dan senang sudah bisa berbagi yang saya miliki mungkin masih kurang, tetapi kita mari saling bertukar pikiran, kita saling berbagi untuk berjuang bersama dalam tugas kita di sekolah maupun dalam kegiatan-kegiatan lain yang menunjang kemajuan kita di dalam dunia pendidikan ini. Terkhususnya ke depan saya mengajak ibu juga sebagai teman sejawat untuk saling berjuang sebagai CGP juga ke depan. Saya juga menyampaikan terima kasih. Kita terus bersatu untuk seluruh kegiatan kita di lingkup sekolah, terlebih untuk anak-anak. Terima kasih Ibu Ance. Sama-sama. Ya, puji Tuhan ya, sudah sama-sama menemani saya. Ya. Salam. Salam. Terima kasih.